Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Amri. Saya salah satu pemateri dari kelompok 1 dari mata kuliah Usul Fikih 1. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani rekan saya yaitu Saudari Dwi Cahya Putri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang terminologi ilmu usul fikih, di mana ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian usul fikih. Yang kedua, objek kajian usul fikih. Yang ketiga, perbedaan usul fikih, fikih dan kawaid fikih. Dan yang keempat, tujuan dan fungsi usul fikih. Dan yang kelima, sumber pengambilan atau landasan dasar dari usul fikih. Saya selaku pemateri pertama, ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian usul fikih. Yang kedua, objek kajian usul fikih. Yang ketiga, perbedaan usul fikih, fikih dan kawaid fikih. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pengertian usul fikih. Usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul merupakan jamak dari kata asal. Kata usul secara etimologis mempunyai arti berakal, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Usul fikih dalam ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Para ulama mengungkapkan definisi usul fikih dalam berbagai pengertian. Yang pertama, menurut Muhammad Al-Hudlari, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengannya diistinbatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil tertentu. Dan yang kedua, Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi mendefinisikan bahwa usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang arah dilalahnya atas hukum-hukum syariat serta tata cara pengambilan hukum dari sisi dalil ijmali. Baiklah, kemudian selanjutnya pada poin yang kedua yaitu objek kajian usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil-dalil syara dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau global dari nas. Hal ini dapat dipahami dari gambar Al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk seperti sigot nahi, kalimat yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Objek usul fikih merupakan metodologi penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil ijmali yang bermuara pada dalil syara ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Yang pertama, pembahasan mengenai hukum syara dan yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkum fikih, dan mahkum alaih. Dan yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Dan yang ketiga yaitu pembahasan tentang cara menggali dan menarik hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Kemudian yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Kemudian selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu perbedaan usul fikih, fikih dan kawaid fikih. Fikih adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam nas. Sedangkan usul fikih seperti yang didefinisikan oleh Abdul Wahab adalah ilmu tentang kaidah dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dapat dilihat perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Kalau ilmu fikih berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan, maka ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri.
dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum dari suatu perbuatan, dan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana cara atau proses penemuan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Oleh karena itu, fikih lebih bercorak produk, sedangkan usul fikih lebih bermakna metodologis. Ilmu fikih merupakan ilmu hukum yang seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, ilmu fikih merupakan suatu ilmu yang membicarakan hukum-hukum syara mengenai perbuatan mukallaf, berbeda dengan ilmu usul fikih. Usul fikih merupakan ilmu mempelajari tentang proses pembuatan sebuah hukum. Bisa diibaratkan jika seorang ilmuwan meracik sebuah obat, maka obat itulah fikih, dan proses meraciknya yang dinamakan usul fikih. Jadi, ilmu fikih merupakan produk dari usul fikih yang sudah terlihat dari asal kata usul, yang bermakna dasar atau pondasi dari segi bahasa. Sedangkan dari istilah merupakan suatu yang dijadikan dasar atau pondasi bagi fikih. Sudah jelas perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Adapun perbedaan keduanya dengan kawaid fikih, yaitu kawaid fikih sendiri merupakan ketentuan umum yang dapat diterapkan kepada seluruh kasus fikih yang bernaung di bawahnya untuk diketahui hukumnya. Maksudnya, kawaid fikih berbentuk seperti kaidah suatu hukum yang memperjelas keadaan ketika suatu keadaan tersebut belum bisa dihukumi atau belum ada hukumnya. Seperti contoh, kaidah yang berbunyi ibadah yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyak pula pahalanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahaya Putri. Saya merupakan pemateri kedua dari kelompok 1 dan saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi usul fikih serta sumber pengambilan usul fikih atau landasan dasar usul fikih. Tujuan dan fungsi usul fikih. Tujuan dari ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara yang ditunjuk. Tujuan dan fungsi usul fikih. Tujuan ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya, maka nas-nas syara dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalilnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafaz dan samar yang dapat diketahui. Menurut Qudrai Beg, dalam kitab usul fikihnya, merinci tujuan usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. Kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara, memulai bermetode yang dikemukakan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Secara rinci, usul fikih berfungsi sebagai: pertama, memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Yang kedua, menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad. Dan ketiga, memberikan bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat menentukan berbagai persoalan baru. Yang keempat, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil.
Yang kelima, menyusun kaidah-kaidah umum asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, orang yang belum mampu berijtihad dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai dengan alasan yang tepat. Materi selanjutnya, sumber pengambilan usul fikih atau landasan dasar usul fikih. Ada 3, yang pertama Al-Quran, kedua sunnah Rasulullah, dan yang ketiga ijma. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam sekaligus hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam sekaligus hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Pertama, Alkitab, artinya tulisan atau buku. Kedua, Al-Huda, petunjuk. Ketiga, Al-Furqan, pembeda. Dan yang keempat, Az-Zikr, yaitu ingat. Sekian presentasi saya dan rekan saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu sunnah Rasulullah. Kata sunnah secara bahasa adalah perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Secara etimologi, mengandung makna, cara, dan jalan hidup, baik yang berkualitas, baik maupun yang buruk. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut istilah usul fikih, sunnah Rasul seperti dikemukakan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib, guru besar hadis Universitas Damaskus, yang berarti segala perilaku, ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Yang ketiga yaitu ijma. Pengertian ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap sesuatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan adalah keputusan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada satu masa setelah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah pengertian kias. Kias adalah secara bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Dan menurut istilah usul fikih, yaitu menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ketentuan hukumnya karena persamaan ilat antara keduanya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.